بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Terima kasih anak-anakku semuanya yang di rumah. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, untuk anak-anak kelas 3 di tahun ini kita pertama kali melakukan pembelajaran daring, yaitu belajar dari jarak jauh. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran daring ini anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ketinggalan dengan informasi-informasi baik yang ibu guru berikan maupun yang ibu guru wali kelas sampaikan. Ya, baik anak-anak, pada pelajaran hari ini PAI, sebelum belajar mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan yang paling penting selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, anak-anak semuanya, tengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, setelah kita berdoa, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, yaitu masih mengenai Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sikap percaya diri, yaitu sikap kemampuan melakukan sikap PD kita itu ada pada sikap percaya diri, berani melakukan karena kita benar dan takut karena kita salah. Untuk pertemuan yang kedua ini yaitu tentang sikap mandiri. Ya, minggu kemarin sikap percaya diri dan sikap mandiri itu termasuk dua-duanya sikap terpuji, sikap yang mulia, sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik anak-anak, sebelum guru lanjutkan, Bu Guru mau bertanya dulu, apa sih sikap mandiri itu? Ada yang tahu? Oh, iya, betul. Ya, sikap mandiri itu kebalikan daripada sikap manja. Apa sih sikap mandiri itu? Nah, sebelum ke sikap mandiri, kita contohkan dulu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Rasul yang mandiri. Kenapa? Karena Rasulullah sejak masih bayi sudah ditinggal oleh ayahnya, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan dalam kandungan. Begitu Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim, artinya tidak mempunyai bapak. Masih ada yang ingat siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Iya betul, Abdullah, ya. Kemudian ibunya Nabi Muhammad. Iya betul, 100, Siti Aminah. Ayahnya meninggal ketika Nabi dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya Nabi Muhammad pun meninggal ketika Nabi masih dalam usia sangat muda, yaitu berusia 6 tahun. Setelah bapaknya tidak ada, ibunya juga tidak ada, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ya, siapa kakek Nabi Muhammad? Iya betul, Abdul Muthalib. Allah juga punya kehendak lain.
Muhammad ditinggal pula oleh kakeknya ketika berumur 8 tahun. Setelah kakeknya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Iya betul, yaitu Abu Thalib. Ya, begitu rentetan Nabi Muhammad sejak kecil sudah mempunyai Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu, sehingga Nabi Muhammad pada dirinya tertanam sikap mandiri. Artinya tidak manja karena tidak tergantung pada orang lain. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Usia 12 tahun kira-kira anak SD, ya. Ada anak SD yang sudah bekerja. Nah, tapi Nabi Muhammad begitu. Karena Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Ketika ditinggal oleh kakeknya, sebelum berdagang ikut pamannya, Nabi Muhammad juga pernah ikut mengembala kambing. Ya, itu artinya apa? Untuk bekerja sendiri, menafkahi sendiri, tidak mengandalkan kepada pamannya atau kepada orang lain. Setelah usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Disitulah Nabi Muhammad menggeluti bekerja keras demi kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari kisah Nabi Muhammad dari rentetan Nabi sejak lahir bayi dalam keadaan yatim hingga menginjak usia 12 tahun tetap mandiri. Nah, kita sebagai umatnya pun diharuskan, ditekankan untuk memiliki sikap mandiri. Apa tadi mandiri? Sikap mandiri artinya tidak manja. Ya, kebalikan dari sikap manja itu mandiri. Contohnya melakukan sesuatu sendiri. Kalau di rumah apa sih misalnya? Nah, iya betul. Bangun tidur kita membereskan tempat tidur. Kemudian misalnya ada anak yang manja, biasa makan, kalau nggak disuapin mamanya nggak makan sehari. Nah, itu juga termasuk tidak memiliki sikap mandiri. Kemudian memakai baju sampai anak-anak udah kelas 3 SD, bajunya masih dipakai, mau pergi sekolah pakaiin sepatu sama mamanya. Itu namanya anak yang tidak memiliki sikap mandiri. Ada yang di kelas ini, yang di kelas 3 ini yang masih sifatnya manja. Ya, mulai hari ini tidak boleh selalu mengandalkan kepada orang lain, ya. Belajar mandiri, belajar melakukan sendiri. Walaupun ngelihat mama kita nih, mama masih mau melakukan, mau membantu, tapi kita kasihan sama mama. Udah beresin rumah, sudah masak, sudah nyuci, masa kita makan aja minta disuapin sama mama? Nah, kasihan nggak sama mama? Nah, kalau kita kasihan, kita sayang sama mama, berarti harus belajar mandiri, mencoba berlatih dari sejak kecil. Ya, awas. Anak yang mandiri itu akan disayangi oleh orang lain. Anak yang mandiri itu selalu siap akan menghadapi kesuksesan karena mau bekerja keras, tidak malas-malasan, tidak mengandalkan sama orang lain. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, ayo kita lakukan sendiri. Ada yang nulis banyak, minta bantuan sama tetehnya, ada minta bantuan sama mamanya. Salah, nanti yang tambah pintar siapa? Mama atau tetehnya, ya. Kalau ada tugas dari Bu Guru, misalnya ada PR, boleh minta bantuan bertanya, tetapi yang menulis adalah sendiri. Itu contoh sikap mandiri. Ya, anak-anak semuanya. Jadi sikap percaya diri,
berani melakukan, kemudian sikap mandiri, berani berbuat, tidak manja, tidak mengandalkan orang lain, tidak membutuhkan orang lain. Itu termasuk sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad? Oke, nah kalau mau minimal kita mengikuti yang paling besar. Kalau sholat 5 waktu perintah Allah. Tapi kalau sikap mandiri ini yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah dari sekarang supaya kita tidak tergantung pada orang lain. Supaya kita belajar melakukan sendiri, bekerja keras sendiri demi kesuksesan kita. Ya, jangan mau tidur dikipasin dulu sama mama. Kemudian mau berangkat sekolah, rumahnya deket minta diantar, minta dijemput. Kemudian ada lagi yang memiliki sikap mandiri, itu kita harus selalu melakukan sendiri. Paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin itu saja tugas dalam materi hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke tugas. Ya, nanti anak-anak tulis yang ada di samping Bu Guru materi-materi tentang sikap mandiri. Kemudian nanti foto kegiatan anak-anak yang anak-anak lakukan di rumah. Contohnya apa? Mandiri. Yang bisa kita lakukan di rumah apa ya? Nah, misalnya bantuin mama beresin tempat tidur, bangun tidur yang beresin sendiri. Nanti begitu melakukan, anak-anak yang melakukan, mamanya yang moto, kirim ke Bu Guru. Ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Sebelum ditutup, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.